والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Hafidz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kemarin masih seputar apa kemarin? Seputar Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Bahwasannya ketika Rasulullah SAW awal mula hendak menerima wahyu yang pertama, beliau mimpi dengan mimpi yang benar mimpi tersebut, karena mimpi semua para nabi itu benar mimpinya. Paham ya? Jadi jangan sampai wah sumbernya dari mimpi, bukan seperti itu. Memang nas khusus langsung bahwasanya apa? Nah barakallahu fikum, ru'yatul anbiya itu sahihah gitu loh ya. Mimpinya para nabi itu semuanya sahih, semuanya benar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya Ismail, sumbernya dari mana? Sumbernya mimpi. Paham ya? Tapi dibenarkan dan sahih itu ya. Nah ini juga Rasulullah SAW ketika awal mula hendak menerima wahyu pernah mimpi. Akhirnya beliau senang dengan menyendiri. Menyendiri di mana, Bang? Gua Hira, beribadah di sini. Yatahannat yata'abbad, beribadah di situ. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya pada bulan Ramadan didatangi oleh Jibril alaihissalam. Usianya berapa kemarin? 40 tahun. Nah, ketika usia Rasulullah SAW 40 tahun, didatangilah itu Jibril alaihissalam. Ngajari baca Al-Quran. Bayangkan itu. Usianya pada 40 tahun, belajar Al-Quran. Iqra, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW sampai 3 kali itu? Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Paham ya? Akhirnya diajari, turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah pertama kali barakallahu fikum beliau menerima wahyu. Naam. Akhirnya dengan keadaan seperti itu Rasulullah ketakutan, bergetar, badannya takut, bergetar ya, badannya bergetar karena takut ya. Nah barakallahu fikum datang ke rumah, ketemu sama istrinya Khadijah bintu Khuwailid, namanya bertemu. Namun Khadijah bintu Khuwailid, masya Allah, beliau justru menghibur, absyir, menghibur bahwasanya itu yang telah engkau hadapi, yang kau telah barakallahu fikum jumpai adalah perkara yang benar. Dan gak mungkin Allah Ta'ala akan menghinakanmu, karena kamu adalah orang yang suka sedekah, membantu orang miskin, suka menyambung silaturahmi, dan kau adalah orang yang senantiasa berkata pada perkara yang benar, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum. Summa makasa Rasulullah SAW masyaallah an yamkus la yara syai'an wa fatara anhu al-wahyu faghtamma lidzalik, masyaallah. Kemudian setelah dapat wahyu yang pertama tadi, Rasulullah SAW tinggal beberapa saat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Rasulullah tidak melihat sesuatu apapun lagi setelah itu. Semula lihat Jibril, setelah itu nggak pernah melihat lagi. Nah barakallahu fiikum. Wa fatara anhu wahyu terputus setelah itu. Paham ya? Wahyu terputus. Fakhtam min dzalik, akhirnya merasa sedih dengan hal tersebut. Paham ya? Merasa sedih terhadap kejadian terputusnya wahyu tersebut. Sampai kapan kita lihat? Faqila inna fatratul wahyi kanat qariban min sanatain, qariban min sintain au aksar, masyaallah. Disebutkan bahwasanya terputusnya wahyu kurang lebihnya 2 tahun atau lebih. Selama 2 tahun atau lebih itu terputus wahyu, enggak dapat wahyu lagi. Faham maksudnya ya? Naam. Summa tabadda, kemudian setelah itu tabaddalahu al-malak. Kemudian tiba-tiba muncullah malaikat baina as-sama' wal ard, antara langit dan bumi, ala kursi, di atas kursi. Malaikat siapa ini? Jibril alaihissalam, menampakkan wujud aslinya. Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Walahu sittu mi'ah janah, memiliki 600 sayap. Wa sabatahu, kemudian barakallahu fikum memberikan kabar atau mengokohkan beliau, dan wa basyarahu,
dan juga memberikan kabar gembira kepada Rasulullah annahu Rasulullah haqqan, masyaallah. Setelah terputusnya wahyu, wahyu yang pertama terputus kurang lebih berapa tahun tadi? 2 tahun atau lebih, kurang lebihnya itu 2 tahun. Akhirnya tiba-tiba muncullah malaikat antara langit dan bumi, besar sekali ya, antara langit dan duduk di atas kursi. Malaikat siapa ini? Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Nah, malaikat Jibril alaihissalam, nah barakallahu fikum, mengokohkan beliau dan memberikan kabar bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Diangkat menjadi rasul di situ. Paham ya? Kita lihat, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, melihat siapa? Jibril alaihissalam, fariqa minhu fazi'a. Fariqa itu fazi'a, bahwa itu ada fariqa minhu fazi'a, kaget. Kaget kan melihat dengan wujud aslinya, kaget, 600 sayap. Paham ya? Kaget itu ya, merasa kaget. Wa dhahaba ila Khadijah, kemudian langsung pergi kepada Khadijah. Bayangkan itu. Pergi pada Khadijah. Faqala zammiluni dathiruni. Artinya apa? Selimutilah aku. Selimutilah aku, artinya sama. Paham ya? Ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, artinya sama. Wahai orang yang berselimut. Paham ya? Nah, jadi zammiluni dathiruni artinya selimutilah aku, takut. Paham ya? Kaget gitu dengan kejadian tersebut. Fa anzalallahu ta'ala alaihi, kemudian Allah Ta'ala menurunkan kepadanya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian langsung Allah turunkan ayat untuk beliau, wahai orang berselimut, qum, berdirilah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, wa thiyabaka tahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Paham ya? Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fikum, diangkat menjadi rasul, dikasih kabar bahwasanya beliau adalah Rasulullah haqqan. Paham ya? Yang semula ketika barakallahu fikum mendapatkan wahyu pertama, barakallahu fikum diutus menjadi nabi kan, itu pada usia berapa? 40 tahun. Kemudian setelah terputusnya wahyu selama kurang lebih 2 tahun, barulah apa? Datang lagi malaikat Jibril alaihissalam. Berarti usianya berapa berarti? 60 tahun ya? Setelah 2 tahun berarti 60 tahun kan? 42 tahun. Apa? 42 tahun. 42 tahun ya, 42 tahun ya, ya Pak. 42 tahun, barakallahu fikum, datanglah malaikat Jibril tadi itu. Ini kurang lebih ya, namanya ada khilaf ya, ada yang mengatakan 2 tahun dan 2 tahun lebih. Ya kurang lebihnya 2 tahun lah gitu aja. Fakanat al-halu al-ula halan nubuwatin wa iha, masyaallah. Maka keadaan yang pertama dulu, wahyu yang pertama itu keadaan kenabian dan juga iha, yaitu memberikan pemberian wahyu. Faham maksudnya ya? Tsumma amarahullah fi hadhil ayat an yunzira qaumah. Kemudian Allah telah perintahkan Rasulullah SAW pada ayat ini untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, wa yad'uhum ilallah, dan agar menyeru, mendakwahkan kepada Allah, mendakwai mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fashammara sallallahu alaihi wasallam an saqit taklif. Kemudian beliau, barakallahu fikum, syammara itu maksudnya itu, barakallahu fikum, apa bahasa Indonesianya? Ini loh. Menyingkirkan namanya ya gini. Bahasa Indonesianya apa ini, Bang? Menyingkirkan ya. Maksudnya gitu, maksudnya beliau langsung menyingkirkan dari apa? Dari betis pembebanan. Maksudnya beliau langsung semangat gitu ya. Diberikan apa? Motivasi untuk memberikan peringatan. Wa qama fi ta'atillah atama qiyamin. Kemudian beliau pun langsung apa? Mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pekerjaan. Maksudnya benar-benar mengerjakan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ila Allah azza wa jalla al-kabir was-shaghir, masyaallah. Akhirnya beliau pun menyeru, berdakwah, mengajak kepada jalan Allah Ta'ala, yang besar yang kecil semuanya. Wal hur wal 'abd, yang merdeka maupun yang budak. Ar-rijal wa nisa, lelaki dan wanita. Al-aswad wal ahmar, yang kulit hitam dan kulit merah. Fastajaba lahu ibadullah min kulli qabilatin. Akhirnya hamba-hamba Allah memenuhi panggilan, memenuhi dakwah Rasulullah SAW min kulli qabilatin, dari setiap marga atau suku. Paham ya? Memenuhi panggilan seruan dakwah Rasulullah SAW ini sebelum nanti datang ujian ya. Nanti ada ujian besar kali nanti.
yaitu apa? Siksaan dari kalangan orang kafir Quraisy nanti pembahasannya. Kita lihat dikit lagi. Fakana haiza qasabi sabqihim Abu Bakar. Panjang itu kalau diartikan fakana haiza qasabi sabqihim, bawah itu lihat bawah itu. Ta'birun tuqanu liman sabaqa qauman fi syai'in wa asluhu annahum kanu yansibuna fi halqatis sibaq qasbatan faman sabaqa iqtala'aha wa akhadhaha li yu'lam annahu sabiq. Jadi makna haiza qasbi sabqihim, diungkapkan untuk orang yang pertama kali mendahului sesuatu pada kaumnya. Artinya Abu Bakar Siddiq lah pertama kali yang masuk Islam itu maksudnya. Paham? Ungkapannya pakai itu. Karena orang-orang Arab itu dulu kalau mereka lomba menancapkan sesuatu di suatu tempat, tancapkan gitu. Nanti kalau lomba lari atau yang semisalnya, nanti yang ditancapkan nanti diambil sama orang yang pertama kali menang tadi itu. Kemudian ditunjukkan bahwasanya ternyata dia yang menang. Itu secara bahasa Arabnya seperti itu ya. Tapi ungkapan di sini dipakai apa? Dipakai untuk menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq itu pertama kali masuk Islam. Paham ya, seperti itu. Fakana haiza qasabi sabqihim, maka pada saat itu yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi caranya biar antum enggak bingung, dari kalangan lelaki dewasa pertama kali Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid, seperti itu. Nanti akan disebutkan semuanya. Abdullah bin Utsman At-Taimi, ini namanya Abu Bakar Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abu Bakar Siddiq berarti Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu namanya Utsman. Wa azarahu fi dinillahi wa da'a ma'ahu ila Allah 'ala basiratin. Kemudian Abu Bakar pun apa? Memberikan dukungan di dalam pada agama Allah Ta'ala ini, wa da'a ma'ahu ilallahi 'ala basiratin, dan juga berdakwah bersamanya, mendakwakan agama Allah di atas basirah, di atas ilmu. Fastajaba li Abu Bakrin, kemudian dengan dakwah Abu Bakar tersebut ada yang menerima. Siapa? Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ya, ini berkat dakwahnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Aliun, adapun Ali fa aslama saghiran ibna 8 sinin, masyaallah. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau masuk Islam masih kecil, ketika usia 8 tahun. Usianya 8 tahun. Wa qila aktsar min dzalik, ada yang mengatakan lebih dari itu. Paham ya? Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Dari kalangan anak adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, wa kadzalika aslamat Khadijatu wa Zaid ibn Harithah, masyaallah. Seperti itu pula setelahnya masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah juga masuk Islam. Naam. Wa aslama al-Qassu, Waraqah bin Naufal. Al-Qassu itu pendeta. Nah, kemudian masuk Islam juga pendeta Waraqah bin Naufal. Pendeta ini, Waraqah bin Naufal ini, nah barakallahu fikum, beliau ini ada kekerabatan dengan Khadijah bintu Khuwailid. Jadi, nah barakallahu fikum, Waraqah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah. Anak pamannya Khadijah, berarti sepupuan ya. Ya kan? Anak pamannya Khadijah, berarti sepupuan kan? Sepupunya Khadijah bintu Khuwailid, Waraqah bin Naufal ini. Nah, Waraqah bin Naufal ini, nah barakallahu fikum, beliau ini termasuk apa? Termasuk yang membenarkan apa yang telah diterima oleh Rasulullah SAW berupa wahyu tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena beliau ini juga termasuk apa? Termasuk, nah barakallahu fikum, punya keturunan, dalam artian bapaknya Waraqah itu dulunya adalah apa? Di atas agama Nasara dan juga menulis Injil dengan bahasa Urdu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, bukan bahasa Urdu ya, bahasa Ibroniyah dengan Ibrani. Bahasa Ibroniyah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian tapi benarkan karena dalam Injil yang asli murni masih ada gitu loh. Bahwasanya nanti akan ada datang kepada Rasulullah digelar dengan Namus. Namus itu Jibril alaihissalam, istilahnya Namus.
Karena Jibril alaihissalam, namus dulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Namus itu gelar julukan untuk apa? Untuk Jibril alaihissalam, seperti itu. Baca dikit ya. Naam. Wa aslamal al-Qassu Waraqah bin Naufal, kemudian masuk Islam. Waraqah bin Naufal ini awal mulanya pendeta ya, masuk Islam. Wa saddaqa bima wajada min wahyillah. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, wa saddaqa, membenarkan dengan apa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW berupa wahyu dari Allah Ta'ala. Wa tamanna allau kana jada'an, dan berangan-angan kalau seandainya dia itu masih muda. Paham ya? Jadi Waraqah bin Naufal ini berangan-angan kalau seandainya beliau itu masih muda. Duhai seandainya aku masih muda saat itu ketika kaummu. Jadi dia itu sudah punya firasat. Rasulullah ini nanti akan dimusuhi, banyak musuhnya, banyak yang mencaci maki menghina, itu sudah ada firasat. Karena pengalaman nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu, gitu loh ya. Jadi dia berangan-angan, duhai seandainya di saat itu nanti ketika kamu dimusuhi kaummu, barakallahu fiikum, siksa atau yang semisalnya, aku masih muda, itu loh, dia berangan-angan. Tamanna allau kana jada'an itu nomor 4 itu bahwa itu syaban qawiyan. Berangan-angan duhai seandainya dia itu di masa-masa Rasulullah dimusuhi itu masih pemuda yang kuat. Maksudnya akan nolong gitu loh, Waraqah bin Naufal ini berangan-angan seperti itu. Wa dzalika awwal ma nazal wahyu. Yang demikian itu adalah awal kali barakallahu fikum ketika turun wahyu, dibenarkan tadi itu. Jadi Waraqah bin Naufal berangan, ya laitani fiha jada'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Artinya apa? Dia berangan, duhai seandainya aku itu masih muda saat itu. Saat itu maksudnya saat kamu nanti dimusuhi kaummu gitu loh. Karena posisinya ini kan baru pengkabaran bahwa Rasulullah menerima wahyu dan yakin kalau nabi itu mesti musuhnya banyak itu loh. Dia berangan-angan, posisi sudah tua ini ya. Posisi sudah tua, berangan-angan duhai seandainya saat itu nanti ketika kamu dimusuhi aku masih muda, aku akan menolongmu gitu. Aku akan menolongmu. Seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum. Itu tadi sudah kita selesaikan ya. Jadi kesimpulannya, soal yang berikutnya pada pertemuan akan datang, kesimpulannya setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk barakallahu fikum menyampaikan ajaran Islam, kemudian peringatkan manusia dari kesyirikan dan juga mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dan juga yang semisalnya, mengajak masuk ke dalam agama Islam, laki-laki, perempuan, baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian juga ada di antara para sahabat yang masuk Islam seperti Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, Khadijah bintu Khuwailid, bahkan barakallahu fikum Waraqah bin Naufal yang semula pendeta juga masuk Islam. Barakallahu fikum, nanti pembahasan berikutnya seputar penjelasan bahwasanya dulunya sebelum Rasulullah SAW itu juga ada yang didatangi oleh Namus itu Jibril alaihissalam, yaitu datang kepada Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.